Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Kasyianturi dengan NPM B1A021198. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kejahatan Mayantara yang diampu oleh Bapak Asep Suherman SH.MH. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan yurisdiksi dunia maya. Adapun sumber materi saya yaitu dari buku yang berjudul Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia yang ditulis oleh Ibu Dwi Haryadi SH.MH. Adapun penjelasan mengenai yurisdiksi dunia maya ini akan saya bagi menjadi 3 sesi, yaitu yang pertama, sesi pendahuluan, yang kedua, isi, dan yang ketiga, penutup. Pertama-tama, kita akan mempelajari mengenai yurisdiksi. Yurisdiksi pada dasarnya dapat diartikan sebagai lingkup kekuasaan hukum suatu negara. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang menyangkut lebih dari satu negara, menjadi suatu pertanyaan, negara mana yang berhak menerapkan hukum terhadap perbuatan tersebut. Untuk hal ini, terdapat asas-asas yang menjadi dasar untuk menentukan hukum pidana dalam konteks kejahatan lintas negara dan pelanggaran hukum internasional. Yang pertama, asas teritorial subjektif, yaitu asas ini menentukan bahwa berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat perbuatan pidana yang dilakukan. Namun, penyelesaiannya tindak pidananya dapat dilakukan di negara lain. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan kejahatan di negara A, hukum pidana negara A terjadi meskipun pelaku berada di negara lain. Kemudian yang kedua, asas objektif teritorial. Asas ini menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari negara di mana akibat utama perbuatan pidana itu terjadi, terutama jika akibatnya sangat merugikan negara tersebut. Sebagai contoh, jika serangan cyber dilakukan dari negara X, tetapi dampak utamanya dirasakan oleh negara Y, maka hukum negara Y yang berlaku. Kemudian yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu asas ini memberikan jurisdiksi hukum pidana kepada negara berdasarkan kewarganegaraan dari pelaku tersebut. Dengan kata lain, seseorang warga negara tetap dapat dikenai hukuman negaranya meskipun melakukan tindak pidana di luar negeri. Sebagai contoh, warga negara Indonesia yang melakukan korupsi di luar negeri dapat diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu asas kewarganegaraan pasif. Asas ini memberikan jurisdiksi hukum pidana berdasarkan kewarganegaraan si korban. Contoh, jika seorang warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana di luar negeri, negara Indonesia dapat menuntut jurisdiksi untuk menuntut pelaku. Kemudian yang kelima, prinsip perlindungan, yaitu asas ini mendasarkan berlakunya hukum pidana pada keinginan negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Sebagai contoh, kejahatan seperti pemalsuan mata uang dilakukan di luar negeri, tetapi negara tetap dapat menuntut pelaku untuk melindungi sistem keuangannya. Kemudian yang keenam, asas universalitas. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana dapat terjadi tanpa memperhatikan lokasi perbuatan, kewarganegaraan pelaku atau korban, jika perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan internasional yang serius. Sebagai contoh, kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, dan perdagangan manusia yang dapat diadili berdasarkan asas universal oleh negara manapun. Di Indonesia sendiri, adapun asas-asas yang digunakan Indonesia dalam kasus yang menyangkut yurisdiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas teritorial atau asas wilayah. Asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 2 yang diperluas pula dengan asas
ekstrateritorial dalam pasal 3, yaitu dalam keadaan air atau pesawat udara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, asas nasional aktif atau asas personal. Prinsip dalam asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana dalam jurisdiksi negara lain. Asas ini tersebar dalam beberapa pasal dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang pengaturannya terkesan tergabung dalam pasal tentang asas nasional pasif. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, pasal 161 tentang kekerasan terhadap penguasa umum, dan pasal 162 yang menentang penguasa umum dengan tulisan ataupun menghasut. Kemudian yang ketiga, asas nasional pasif atau asas perlindungan kepentingan nasional. Asas ini menentukan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik itu dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun bukan. Hal ini dilakukan pengaturan asas ini dalam KUHP digabung dengan asas universal dalam pasal 4, sehingga ada kepentingan nasional yang juga merupakan kepentingan internasional atau universal. Sehingga dalam hal ini, Indonesia juga menganut asas yang disebut dengan asas universal. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Asas universal dalam KUHP saat ini diatur bersama-sama dengan asas nasional pasif, yaitu dalam pasal 4, dan hanya diperuntukkan kepada kejahatan-kejahatan tertentu saja. Hal ini menjadi menarik dibahas mengenai bagaimana penerapan yurisdiksi dalam kasus cybercrime, mengingat cybercrime merupakan terjadi di dunia maya. Tentunya cakupan dunia maya itu sangat luas, sehingga saya tertarik untuk membahas mengenai yurisdiksi dunia maya. Sebelum kita membahas bagaimana penerapan yurisdiksi di dunia maya, ada baiknya kita membahas tentang cyberspace. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ruang virtual yang diciptakan oleh jaringan komputer, terutama internet, tempat informasi, komunikasi, dan interaksi digital yang terjadi. Cyberspace tidak memiliki lokasi fisik seperti kota ataupun ruangan, melainkan ruang digital yang hanya bisa diakses, yang memungkinkan terjadinya pertukaran data, ide, informasi, dan layanan secara global, yang tentunya pertukaran data ini sangat luas. Misalnya, saat kita sedang bermain gadget, kita menonton YouTube, kita chatting lewat WhatsApp, atau menonton video atau berbelanja melalui online, itu kita sudah berada di dalam dunia maya. Dunia maya membuat hidup lebih mudah karena semua bisa dilakukan dengan cepat, kapan saja, dan dari mana saja. Namun, di balik itu, semua cyberspace atau dunia maya juga menjadi media yang digunakan untuk kejahatan atau yang disebut dengan cybercrime. Cyberspace adalah dunia global yang lepas dari batas-batas wilayah teritorial negara manapun, sehingga kejahatan dalam cyberspace dapat merugikan banyak pihak atau banyak negara. Kembali kita lagi membahas yurisdiksi yang saya jelaskan sebelumnya di bagian pendahuluan. Dalam menerapkan yurisdiksi, dalam menerapkan yurisdiksi dalam kejahatan mayantara menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Melihat banyak sekali yang terdampak akibat cybercrime, maka menjadi pertanyaan, negara manakah yang berhak untuk menerapkan yurisdiksinya merespon kejahatan yang terjadi. Sementara, teritori yang saya jelaskan di atas, yang sebelumnya saya sampaikan di pendahuluan, pada dasarnya diterapkan pada wilayah teritorial negara masing-masing dengan batas-batas geografis.
Oleh karena itu, ini diperlukan adanya ketentuan yurisdiksi di ruang maya yang dapat menjangkau cybercrime. Beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai penerapan yurisdiksi di dunia maya. Yang pertama ada yang namanya Johnson dan Post berpendapat bahwa cyberspace harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk cyberspace. Dunia cyber beserta dengan aktivitasnya harus dibedakan karena dari dunia real. Maka orang yang berhubungan dengan di dunia cyber bukanlah orang yang sesungguhnya. Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa sistem hukum dan jurisdiksi nasional atau teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang cyber yang tak terbatas. Namun, tidak berarti aktivitas di ruang cyber dibiarkan bebas tanpa adanya hukum. Ruang cyber merupakan bagian dari perluasan dari lingkungan atau environment dan lingkungan hidup atau life environment. Sehingga perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. Jadi, merupakan juga suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi. Upaya penetapan jurisdiksi cyberspace menurut Barda Nawawi Arif menggunakan asas universal atau prinsip ubiquitas atau the principle of ubiquity. Prinsip ini pernah direkomendasikan dalam International Meeting of Experts on the Use of the Criminal Sanction in the Protection of Environment internationally, domestically, and regionally di Poland, Oren, Amerika Serikat pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Maret 1994. Asas ubiquitas inilah yang mungkin digunakan dalam jurisdiksi di beberapa negara, seperti di Australia dan USA. Di undang-undang di Australia memberikan kewenangan untuk menuntut seseorang dimanapun berada yang menyerang komputer di wilayahnya. Sementara di USA tidak hanya dapat menuntut setiap orang asing yang menyerang setiap komputer wilayahnya atau di USA, namun juga orang Amerika Serikat yang menyerang komputer USA atau orang Amerika Serikat yang menyerang komputer di negara lain, ini dapat juga berlaku asas universal ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa komputer dipandang sebagai kepentingan nasional dan sekaligus juga sebagai kepentingan internasional yang sepatutnya harus dilindungi sehingga terkesan dianut prinsip ubiquitas atau asas omnipresence atau ada di mana-mana. Kemudian kita masuk ke permasalahan yurisdiksi cyberspace tidak selesai hanya dengan menetapkan dalam lingkup hukum nasional melalui kewenangan daripada jurisdiksi legislatif, tetapi perlu adanya harmonisasi, kesepakatan dan kerjasama antar negara mengenai masalah jurisdiksi ini. Salah satu upaya harmonisasi jurisdiksi yang ada, misalnya dalam draft Convention on the Cybercrime di antara negara-negara Dewan Eropa, yaitu yang dirumuskan dalam artikel 22 yang isinya sebagai berikut. Ayat 1, tiap pihak atau negara akan mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menetapkan jurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan pasal 2 sampai dengan 11 konvensi ini. Apabila tindak pidana itu dilakukan, yang pertama di dalam wilayah teritorialnya, yang kedua di atas kapal yang mengibarkan bendera negara yang bersangkutan, kemudian yang C, di atas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara yang bersangkutan, dan
D. Oleh negara dari warga negaranya apabila tindak pidana itu tidak dapat dipidana menurut pidana di tempat tindak pidana itu dilakukan, atau apabila tindak pidana itu dilakukan di luar yurisdiksi teritorial setiap negara. Kemudian ayat yang kedua yaitu tiap negara berhak untuk tidak menetapkan atau hanya menerapkan aturan yurisdiksi sebagaimana disebutkan dalam ayat 1B, ayat 1D dan pasal ini dalam kasus atau kondisi tertentu. Kemudian ayat yang ketiga yaitu tiap pihak atau negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi terhadap tindak pidana yang ditunjukkan dalam pasal 24 ayat 1 konvensi ini. Kemudian hal ini berkaitan dengan pasal tentang ekstradisi. Dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan negara itu tidak mengekstradisi tersangka itu ke negara lain dengan alasan semata-mata berdasarkan alasan kewarganegaraan tersangka setelah adanya permintaan ekstradisi. Kemudian ayat yang keempat yaitu konvensi ini tidak meniadakan jurisdiksi kriminal yang dilaksanakan sesuai dengan hukum domestik atau hukum negara yang bersangkutan. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan bahwasanya apabila lebih dari satu pihak atau negara menyatakan berhak atas jurisdiksi tindak pidana dalam konvensi ini, maka para pihak yang terlibat akan melakukan konsultasi untuk menetapkan jurisdiksi yang paling tepat untuk penuntutan. Kemudian dalam artikel 22 di atas yang telah saya sebutkan tadi, terdapat memori penjelasan yang memberikan uraian. Artikel 22 tadi yang saya sebutkan tadi, dalam memori penjelasannya memberikan uraian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ayat 1 sub A di atas didasarkan pada asas teritorialitas. Jurisdiksi teritorial ini dapat berlaku baik apabila pelaku ataupun penyerang komputer dan korbannya berada di wilayahnya, maupun apabila komputer yang diserang berada di wilayahnya tetapi si penyerang tidak berada di wilayahnya. Ayat 1 sub B dan C didasarkan pada asas perluasan asas teritorial yang telah diimplementasikan di banyak negara, dan ayat 1 sub D didasarkan pada asas nasional. Kemudian ayat 2, penjelasan ayat 2 yaitu ayat 2 ini memperbolehkan negara untuk mengajukan keberatan ataupun persyaratan atau reservasi terhadap ayat 1 sub B, C, dan juga D, tetapi tidak untuk ayat 1 sub A atau ayat 3. Ayat 3 diperlukan untuk menjamin negara yang menolak ekstradisi warga negaranya mempunyai kemampuan hukum untuk melakukan investigasi dan proses menurut hukumnya sendiri. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu terkait dengan jurisdiksi dalam ayat 1 tidak bersifat eksklusif. Oleh karena itu di ayat 4 memperbolehkan para pihak sesuai dengan hukum nasionalnya untuk menetapkan juga tipe-tipe jurisdiksi yang lain. Kemudian yang keempat itu konsultasi yang disebut dalam ayat 5 tidak bersifat absolut, tetapi apabila dipandang tepat, misalnya suatu negara bisa memandang tidak perlu melakukan konsultasi apabila sudah diketahui bahwa negara lain itu tidak berencana untuk melakukan tindakan, atau apabila konsultasi itu dipandang akan mengganggu proses penyelidikan. Adanya harmonisasi jurisdiksi ini diharapkan dapat menjangkau pelaku cybercrime dimanapun dia berada.
Di Indonesia sendiri, ketentuan yurisdiksi terkait cybercrime terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang sering kita sebut dengan Undang-Undang ITE. Diatur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di wilayah luar hukum Indonesia, dan yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. Ketentuan yurisdiksi di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE tidak hanya berlaku di teritorial wilayah Indonesia saja, tetapi juga berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah hukum Indonesia. Jadi, Undang-Undang ITE telah memperluas yurisdiksi teritorial menjadi yurisdiksi universal. Ini sangat penting mengingat tindak pidana dunia maya lintas batas teritorial. Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwasanya undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum atau di luar yurisdiksi Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, baik itu oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Mengingat juga bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal melewati batas-batas negara. Kemudian yang dimaksud dengan, kita harus menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam hal ini meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional saja, namun perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kemudian kedaulatan. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional saja, namun juga perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kemudian kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Pengaturan yurisdiksi di atas meskipun bersifat universal namun bisa dibatasi dengan syarat merugikan kepentingan Indonesia. Padahal dunia maya tidak hanya untuk kepentingan nasional namun juga global. Di samping itu, efektivitas daripada penerapannya juga akan sangat bergantung pada sejauh mana harmonisasi aturan dan kerjasama Indonesia dengan negara lain. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional saja, namun juga perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kemudian kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Pengaturan yurisdiksi di atas meskipun bersifat universal namun bisa dibatasi dengan syarat merugikan kepentingan Indonesia. Padahal dunia maya tidak hanya untuk kepentingan nasional namun juga global. Di samping itu, efektivitas daripada penerapannya juga akan sangat bergantung pada sejauh mana harmonisasi aturan dan kerjasama Indonesia dengan negara lain. Sampailah kita ke bagian terakhir, yaitu penutup. Dari penjelasan yang panjang sebelumnya yang saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan jurisdiksi terkait dengan dunia maya menganut
sistem universal. Hal demikian dilakukan karena kesadaran bahwa kejahatan cybercrime tidak hanya merupakan masalah kepentingan nasional, namun juga sekaligus sebagai masalah kepentingan internasional. Hal ini diterapkan dalam berbagai negara seperti USA, Amerika Serikat, dan juga Australia. Di Indonesia sendiri juga menerapkan asas universal ini. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang ITE. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.